Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam ojo lali bahagia. Saudara, kita memberi senyum hari ini, Sabtu 4 Februari 2023, Sabtu Imam. Marilah kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Saudaraku terkasih, luangkanlah waktu panjenengan hari ini untuk berdoa bagi kami para imam, supaya kami semakin setia, sukacita, dan tulus dalam pelayanan kami. Hari ini lewat pewartaannya, Injil bercerita tentang para murid berkumpul kembali dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat sejenak." Rupanya banyak orang melihat Yesus dan para muridnya pergi, dan mereka tahu kemana perjalanan Yesus dan para muridnya. Dengan mengambil jalan darat, mereka pergi ke tempat yang Yesus dan para muridnya tuju. Malah mereka mendahului Yesus. Mereka ingin mendengarkan pengajaran Yesus. Luar biasa kerinduan hati mereka untuk mendengarkan Yesus, sehingga mereka terus mengikuti kemanapun Yesus pergi. Melihat banyak orang yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Dia tidak menyuruh mereka pulang, atau Yesus marah karena orang kok mengganggu waktunya, atau Yesus kecewa. Tidak. Yesus tetap melayani mereka, menerima mereka, memberikan pengajaran untuk mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus berani meninggalkan kenyamanan diri dan menerima kehadiran banyak orang yang mengikutinya dan ingin mendengarkan pengajaran-pengajarannya. Dalam situasi apapun tetap memberikan perhatian, tetap peduli, bela rasa dengan mereka. Menarik apa yang dilakukan Yesus. Ia memilih untuk mengorbankan waktu pribadinya bersama para murid demi melayani banyak orang yang membutuhkannya. Ia berani mengorbankan hobinya atau keinginannya pribadi demi melayani untuk umatnya yang membutuhkan. Ia mengorbankan banyak hal untuk mereka. Tentu ini karena Yesus melihat kesungguhan hati mereka, kerinduan mereka untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran Yesus. Belajar dari pengalaman Yesus hari ini, saya pribadi selalu mengingatkan teman-teman satpam di gereja saya atau karyawan saya, kalau ada umat yang membutuhkan romo, kapanpun jangan menghalangi mereka dengan alasan romonya istirahat, atau jangan memberi alasan romonya sibuk, karena mereka datang karena membutuhkan. Dan bagi saya, kita harus punya tanggung jawab untuk menerima dan membantunya. Selama kita bisa membantu, lakukanlah yang terbaik. Dan bagi saya hari ini kita belajar tentang hati dan pemberian diri pada sesama. Dan Yesus melakukan itu.
Maka saya ingin mengajak kita, jadilah hati dan hidup kita tempat sukacita, tempat damai, tempat harapan yang membawa sukacita bagi banyak orang. Sehingga kehadiran kita tidak hanya sekedar kehadiran fisik, tapi hidup kita, hati kita yang membuat orang lain bahagia, membuat orang lain damai dan sukacita. Maka marilah saudaraku terkasih, belajar dari pengalaman Yesus hari ini, jadilah hidup kita berarti untuk sesama kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.